Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur senantiasa kita perbanyak atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai saat sekarang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa umur kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hamba-hamba yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari kita menjalankan sunnah-sunnah beliau secara istiqomah, sehingga nanti di padang mahsyar kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berbicara tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa tidak aku jadikan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini adalah bahwa jin sendiri aja untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita sebagai manusia. Manusia adalah dalam konsep tauhidnya adalah hayawanun natiq, yaitu adalah hewan yang berpikir. Dalam proses berpikir kita itu adalah mutafakkirun bil quwwah, ada nilai keterbatasan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, Al-Qur'an sebagai konsep hidup dasar kita. Di dalam Al-Qur'an itu banyak menawarkan tentang pola kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada akhirnya mari senantiasa kita pelajari, kita baca Al-Quran itu secara bertahap. Al-Quran adalah memang sebagai pedoman hidup kita, karena dia adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu ada diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Mari pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bertadarus, baca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Bila perlu dalam proses membacanya itu bacalah dengan cara perlahan-lahan sehingga menjadi ibadah yang kemudian pada akhirnya nanti dapat masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, sehingga kita tergolong orang-orang yang penghafal Al-Quran. Al-Quran di permukaan bumi ini, dan bumi ini tunduk kepada Al-Quran. Marilah kita sebagai umat muslim, kitab suci Al-Quran ini kita pedomani dalam menjalani kehidupan kita ini. Insya Allah berbahagialah kita di dunia dan berbahagia pula kita di akhirat nanti. Inilah mungkin salah satu sekelumit dari tausiah kita tentang masalah Al-Quran yang kita biasakan sebagai acuan-acuan kehidupan kita. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Hanya tinggal kitanya bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, sehingga masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Tergolonglah kita golongan orang-orang yang senantiasa dapat menghafal Al-Quran dengan secara bertahap-tahap. Demikian, atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan. Usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.